Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani M dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas C. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya dari materi pengantar ilmu komputer. Rangkumannya adalah 1. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer otonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel wireless. Otonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file atau kerusakan sistem. Tiap komputer, printer atau peripheral yang terhubung dalam jaringan disebut dengan node. Sebuah jaringan komputer sekurang-kurangnya terdiri dari 2 unit komputer atau lebih. Dapat berjumlah puluhan komputer, ribuan atau bahkan jutaan node yang saling terhubung satu sama lain. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antara node komputer, yakni 1. Peer-to-peer. Per artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless atau juga dengan perantara hub switch. 2. Client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau klien dalam jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. 3. Kelebihan jaringan peer-to-peer. A. Implementasinya murah dan mudah. B. Tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. C. Tidak memerlukan administrator jaringan. 4. Kekurangan jaringan peer-to-peer. A. Jaringan tidak bisa terlalu besar atau tidak bisa memperbesar jaringan. B. Tingkat keamanan rendah. C. Tidak ada yang memanajemen jaringan. D. Pengguna komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. E. Semakin banyak mesin yang di-sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. 5. Kelebihan jaringan client server. A. Mendukung keamanan jaringan yang lebih baik. B. Kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar. C. Manajemen jaringan terpusat. D. Semua data bisa disimpan dan di backup terpusat di satu lokasi. 6. Kekurangan jaringan client server. A. Butuh administrator jaringan yang profesional. B. Butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server. C. Butuh software tool operasional untuk mempermudah manajemen jaringan. D. Anggaran untuk manajemen jaringan menjadi besar. E. Bila server down, semua data dan resource di server tidak bisa diakses. 2. Jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi atau distribusi sistem. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Perbedaan yang lebih spesifik antara jaringan komputer dan sistem distribusi sebagai berikut. 1. Jaringan komputer. Komputer yang terhubung merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa workstation atau juga gabungan komputer server dan client. Sistem distribusinya. Komputer yang terhubung terdiri dari host atau komputer utama
dan terminal-terminal atau komputer yang terhubung dengan komputer host. 2. Jaringan komputer. Beberapa komputer terhubung agar dapat sharing, namun tiap pekerjaan ditangani sendiri oleh komputer yang meminta dan dimintai layanan. Server hanya melayani permintaan sesuai antrian yang sudah diatur sistem. Sistem terdistribusinya. Beberapa host komputer terhubung agar dapat mengerjakan sebuah atau beberapa pekerjaan besar bersama. Host melayani beberapa terminal dan melakukan proses berdasarkan input dari terminal. 3. Jaringan komputer. Kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh media transmisi yang digunakan. Lamanya suatu proses dipengaruhi oleh spesifikasi hardware masing-masing stasiun yang diminta layanan. User dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung atau di komputer stasiun atau di server. Sistem distribusinya. Kualitas komunikasi data dipengaruhi oleh sistem. Lamanya suatu proses tergantung sistem operasi yang akan memilih prosesor komputer mana yang akan digunakan. User tidak dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung di host. 4. Jaringan komputer. Metode komunikasi antar komputer dengan model peer-to-peer atau client server. Sistem terdistribusinya. Metode komunikasi antar komputer tersentralisasi atau terpusat pada komputer utama atau host. 3. Sejarah jaringan dan internet. 1. Jaringan komputer. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu, ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TTS atau Time Sharing System. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan network komputer pada lapis aplikasi. 2. Sejarah singkat internet dan web. 1957, Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense DoD USA. 1959, Linkenrock menulis paper tentang paket switching. 1967, desain awal dari ARPANET diterbitkan. 1969, DoD menggelar pengembangan ARPANET. 1970, ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol atau NCP. 1972, Internet Working Group atau INWG dibentuk untuk mempromosikan standar yang sudah disepakati bersama. Spesifikasi dari Telnet diusulkan. 1973, ide Ethernet dijabarkan dalam tesis PhD dari Bob Metcalfe. Spesifikasi untuk file transfer RFC 454 diusulkan. 1974, desain dari TCP/IP dijabarkan secara rinci oleh Vin Cerf dan Bob Kahn dalam A Protocol for Packet Network Intercommunication. 1982, TCP/IP menjadi protokol untuk ARPANET dan ini dispesifikasikan oleh DoD. 1992, jumlah internet host melampaui 1 juta. Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser. University of Nevada mengeluarkan sistem Veronica, sebuah
www browser yang bernama Viola diluncurkan oleh Payway dan didistribusikan bersama Ker www. 1993 NSF membuat internet untuk menjalankan internet service seperti pendaftaran domain. Versi pertama dari Mosaic untuk X Windows yang dikembangkan oleh Mark Andreessen dikeluarkan oleh NCSA Whitehouse Online. National Information Infrastructure (ACT) lolos dan pemerintah Amerika Serikat mulai lebih serius dalam penanganan WhatsApp. 1994 Pizza Hut Online merupakan contoh pertama dari aplikasi komersial internet. Spam-mail menjadi kasus besar setelah sebuah lembaga hukum yang bernama Center dan Siegel menyebarkan mail ke seluruh dunia tentang servis untuk mendapatkan green card. First Virtual menjalankan Cyberband yang pertama di tahun 1994. Ini Yahoo didirikan dan juga menjadi tahun kelahiran Netscape Navigator 1.0. 1995 CompuServe Amerika Online dan Prodi mulai memberikan server akses ke internet. Perusahaan Mark Andreessen Netscape Communication Corporation menjadi publik dan menjadi nomor 3 tertinggi untuk harga Initial Public Offering atau IPO. Share di Nasdaq. NFS tidak lagi menggratiskan pendaftaran domain. Pengguna domain mulai membayar untuk sebuah domain yang digunakan dan dihosting ke internet. 4. Tujuan manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah 1. Resource sharing yang bertujuan agar seluruh program peralatan. 2. Khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. 3. High reliability atau kehandalan tinggi. Sistem informasi manajemen, kantor terpadu atau sistem pelayanan. Satu atap dengan teknologi client server, internet maupun intranet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Manfaat jaringan komputer untuk umum. Jaringan komputer akan memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu 1. Akses ke informasi yang berada di tempat lain seperti akses berita terkini, info, e-government, e-commerce, atau e-business. Semuanya up to date. 2. Komunikasi person to person seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain. 3. Hiburan interaktif seperti nonton acara TV online, radio streaming, download film atau lagu, dan lain-lain. 5. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik maupun ekonomi yang tak terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas
pada topik-topik teknis, pendidikan atau hobi, juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan, tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Koneksi jaringan komputer atau internet ini juga akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan pribadi namun merugikan pihak lain, misalnya kegiatan kerdin, download server, komersil secara ilegal, dan lain-lain. 6. Jenis-jenis jaringan. Secara umum, jaringan komputer terbagi menjadi 3 jenis jaringan, yaitu 1. Local Area Network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antar node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. 2. Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah, wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan beberapa kantor cabang, sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan lainnya. 3. Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik, karena jangkauannya lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Itulah rangkuman saya dari materi pengantar ilmu komputer. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.